Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alinsia Bukman Kondomo adalah putri pejabat Gubernur Papua Pegunungan yaitu Nikolaus Kondomo yang menjabat sejak 11 November 2022 hingga tanggal 13 November tahun 2023. Alinsia lahir di Jayapura, Papua pada 12 Mei 2007. Pada saat kasus ini terjadi di tahun 2023, Alinsia berusia 16 tahun. Dia adalah seorang siswi kelas 2 di SMA Negeri 2 Semarang. Sejak kecil, Alinsia tinggal di Semarang, yang merupakan kota asal kakek dan neneknya. Jadi, meskipun sang ayah menjabat sebagai PJ Gubernur di Papua Pegunungan, Alinsia tetap tinggal dan bersekolah di Semarang. Di kota Semarang, Alinsia tinggal di kompleks perumahan Pelamongan Indah, kota Semarang. Menurut teman-teman sekolahnya, Alinsia ini adalah sosok yang agak pendiam dan dikenal sebagai siswi yang taat beragama. Menurut keluarga, Alinsia dikenal sebagai anak yang ramah, polos dan sederhana, serta pribadi taat beribadah dan selalu rajin berdoa. Meski usianya masih muda, Alinsia menjadi panutan bagi keluarganya. Sesibuk apapun, dia akan selalu mengingatkan orang tuanya untuk berdoa. Dan dia juga pribadi yang suka membantu orang lain, membantu teman-temannya yang kesulitan. Dengan pribadinya yang penuh kasih dan perhatian kepada orang lain, Alinsia benar-benar dikenal sebagai remaja yang baik, tidak aneh-aneh karena sifatnya. Tentu saja keluarga dan teman-temannya sangat menyayangi gadis tersebut. Ia bisa dibanggakan dan disegani. Seperti kebanyakan remaja seumurannya, Alinsia juga aktif menggunakan media sosial. Dia memiliki banyak teman di sekitar maupun teman online. Pada tanggal 3 Mei 2023, ada seorang lelaki bernama Ahmad Nasir berumur 22 tahun yang mengajak Alinsia kenalan melalui media sosial Instagram. Karena sifatnya yang ramah, Alinsia membalas Ahmad di sebuah obrolan ketika ia minta berkenalan. Awalnya tidak ada yang aneh dengan permintaan itu. Mereka hanya berkenalan dan ngobrol seperti biasa melalui fitur obrolan di Instagram, kemudian berlanjut di Telegram dan WhatsApp. Alinsia saat itu tidak merasa curiga karena Ahmad terlihat baik dan friendly dan sepertinya cocok untuk dijadikan teman. Sejak saat itu, Alinsia dan Ahmad mulai rutin mengobrol dan mulai mengenal lebih dekat satu sama lain. Diketahui bahwa Ahmad Nasir ini merupakan seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di kota Semarang, Fakultas Ekonomi semester 4. Dia tinggal di Kelurahan Panggaron Kidul, Pedurungan, Semarang. Setelah kurang lebih 2 minggu chat, kenalan, dan ngobrol melalui media sosial, pada tanggal 18 Mei 2023, Ahmad mengajak gadis itu untuk bertemu secara langsung. Ahmad ingin mengenal Alinsia secara langsung dan ingin lebih dekat lagi. Ahmad mengajak Alinsia untuk bertemu, ngobrol-ngobrol sambil makan-makan. Awalnya Alinsia ragu. Dia ragu dan takut bertemu Ahmad yang baru dikenalnya selama 2 minggu. Tapi karena Ahmad terus memaksa, akhirnya Alinsia memikirkan hal lain. Hingga ia meminta pendapat kepada salah satu sahabatnya sebelum bertemu pria itu. Alinsia sempat bertanya kepada sahabatnya bahwa dia lagi kenal dengan seorang pria dan lelaki ini mengajaknya untuk bertemu. Tapi katanya bertemunya di tempat makan sambil ngobrol-ngobrol. Mendengar itu, sahabat Alinsia memberi saran kalau hanya diajak bertemu sambil makan tidak masalah, kan cuma makan sambil ngobrol, apalagi di tempat ramai. Akhirnya Alinsia menjadi yakin dan mengiyakan ajakan Ahmad untuk bertemu. Singkat cerita, Ahmad menjemput Alinsia di rumahnya pada tanggal 18 Mei. Sepanjang perjalanan, keduanya sempat ngobrol sebentar. Tetapi Alinsia merasa aneh karena Ahmad membawanya menuju ke jalan yang tidak ia ketahui. Bukan pergi ke tempat makan. Ahmad malah membawa Alinsia ke sebuah tempat kos bernama Venus di Jalan Pawiatan Luhur, Kota Semarang. Sesampainya di kos, Ahmad mengajak gadis itu untuk masuk ke kamarnya, di kamar nomor 40. Sebenarnya Alinsia sangat takut. Dia merasa dijebak karena awalnya Ahmad mengatakan mereka hanya akan pergi makan. Alinsia ragu dan agak panik untuk masuk ke dalam kamar. Tapi Ahmad memaksanya karena saat itu sudah malam, ditambah lagi Alinsia tidak hafal jalan pulang. Mau tak mau,
Dengan terpaksa, dia masuk ke dalam kamar kos tersebut. Saat itu keduanya sempat ngobrol, tapi tanpa Alinsya ketahui, ternyata sebelum pertemuan pertama kali mereka itu, Ahmad telah menyediakan miras di kamar kosnya, yaitu berupa anggur merah. Ahmad memaksa Alinsya untuk meminum miras yang telah dia siapkan. Beberapa saat setelahnya, Alinsya yang lemas merasakan mual. Melihat kondisi gadis itu, Ahmad panik. Ia segera pergi keluar kamar dan membeli susu kemasan Bear Brand dan air kelapa muda di dekat kosnya untuk diberikan kepada Alinsya. Tetapi bukannya membaik, Alinsya malah kejang-kejang, yang membuat Ahmad menjadi semakin panik. Ahmad yang awalnya tidak ingin para penghuni kos tahu kalau dia membawa seorang gadis ke dalam kamarnya, akhirnya mau tak mau memberanikan diri meminta bantuan kepada tetangga kosnya untuk membawa Alinsya ke rumah sakit. Melihat kondisi Alinsya yang mengkhawatirkan, beberapa orang tetangga kos Ahmad menolong membawa gadis tersebut ke Rumah Sakit Elizabeth, Semarang. Tetapi sesampainya di rumah sakit, sayangnya nyawa Alinsya tidak tertolong. Disinilah dokter yang menangani Alinsya merasa curiga atas kematian gadis tersebut, sehingga mereka melapor polisi. Sementara itu, Ahmad menghubungi keluarga Alinsya, memberitahukan bahwa gadis tersebut berada di rumah sakit. Menerima informasi itu, keluarga Alinsya tentu saja sangat kaget dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya Ahmad? Karena memang keluarga Alinsya sama sekali tidak mengenal lelaki ini sebelumnya. Tetapi Ahmad tidak memberitahu keluarga Alinsya tentang dirinya saat itu. Dan setelah menghubungi keluarga korban, Ahmad melarikan diri dari Rumah Sakit Elizabeth menuju kembali ke kamar kosnya. Saat itu Ahmad sudah tahu kalau dirinya pasti akan berurusan dengan pihak kepolisian. Apalagi saat itu korban telah kehilangan nyawanya. Di sisi lain, keluarga korban yang tiba di rumah sakit menjadi syok saat melihat Alinsya yang sudah tidak bernyawa. Mereka tak menyangka Alinsya yang tadi pagi hingga sore hari masih beraktivitas normal dan baik-baik saja, kini terbujur kaku dengan kondisi yang mengenaskan. Setelah menerima laporan dari pihak rumah sakit, tim kepolisian Polrestabes Semarang segera menuju ke rumah sakit dan melakukan investigasi. Keluarga korban meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penyebab kematian Alinsya. Selanjutnya jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Karyadi untuk dilakukan pemeriksaan forensik. Dengan keterangan beberapa saksi, petugas juga mengetahui kalau korban dibawa dari salah satu kamar kos milik seorang pemuda bernama Ahmad Nasir. Petugas segera menuju ke kos Ahmad dan langsung mengamankan pria itu di kamar kosnya tanpa perlawanan untuk dibawa ke kantor polisi sebagai pemeriksaan lebih lanjut. Sementara menunggu hasil pemeriksaan forensik pada jasad korban, Ahmad menceritakan cerita versi dirinya. Bagaimana Alinsya bisa berada di kosnya hingga dilarikan ke rumah sakit. Menurut cerita versi Ahmad, setelah menjemput korban di rumahnya, dia membawa korban ke kamar kosnya. Di sana keduanya sempat mengobrol. Lalu korban meminum miras yang ada di kamarnya tanpa paksaan. Jadi katanya, korban sendiri yang mau minum miras itu, katanya kemudian. Setelah minum miras, mereka melakukan hubungan badan tanpa paksaan atau atas dasar suka sama suka. Lalu setelah hubungan badan, korban menjadi lemas dan mual, hingga ia membeli susu kemasan dan air kelapa untuk diberikan kepada korban. Tapi setelah meminum susu dan air kelapa, korban malah kejang-kejang, hingga ia meminta bantuan kepada tetangga-tetangga kamar kosnya untuk membawa korban ke rumah sakit. Tetapi setibanya di rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong. Mendengar keterangan dari pelaku, polisi tentu saja tidak percaya begitu saja. Mereka melakukan serangkaian pemeriksaan, yaitu pemeriksaan mikrobiologi, patologi, anatomi, dan toksikologi. Sementara itu, setelah dilakukan pemeriksaan forensik, diketahui bahwa korban kehilangan nyawa akibat asifiksia atau gagal napas sehingga mati lemas dan diduga mengalami keracunan. Dalam penyelidikan, pihak kepolisian menemukan banyak kejanggalan yang akan membantah keterangan dari Ahmad. Kejanggalan-kejanggalan tersebut diantaranya adalah dari hasil pemeriksaan ditemukan ada 3 titik luka di bagian privasi korban yang diduga bahwa hubungan badan antara keduanya bukan karena suka sama suka, melainkan karena pemaksaan atau pemerkosaan yang dilakukan oleh Ahmad ketika korban lemas setelah diberi miras.
Kedua, menurut korban dan teman-teman, korban adalah anak yang sangat baik dan taat beribadah dan tidak pernah menyentuh atau minum minuman keras seumur hidupnya sebelum kasus ini terjadi. Sehingga keluarga korban membantah keras pernyataan Ahmad yang mengatakan bahwa korban minum miras atas kemauannya sendiri. Mereka percaya Ahmad sengaja memaksa atau bahkan mencekoki korban dengan miras tersebut. Kejanggalan yang ketiga adalah setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa tempat kos Ahmad berada jauh dari lokasi kampus maupun rumahnya, di mana rumah Ahmad terletak di Kelurahan Penggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan. Sementara tempat kos Ahmad itu terletak di bagian atas, yaitu di Jalan Pawiatan Luhur, Kecamatan Banyumanik. Sedangkan kampus Ahmad terletak di pusat kota Semarang bagian bawah. Jadi sangat aneh, kenapa Ahmad menyewa tempat kos yang jauh dari rumah dan juga jauh dari kampusnya. Dan yang lebih mencurigakannya lagi adalah ternyata kamar kos Ahmad baru disewanya selama kurang lebih 2 minggu sebelum kasus ini terjadi, dengan biaya sewa Rp600.000 per bulan. Polisi menarik kesimpulan di mana perkenalan keduanya terjadi pada tanggal 3 Mei dan peristiwa ini terjadi pada tanggal 18 Mei. Artinya kurang lebih 15 hari. Sedangkan kos-kosannya sendiri baru ditempati oleh Ahmad selama kurang lebih 2 minggu atau kurang lebih 14 hingga 15 hari. Sehingga ada dugaan kuat bahwa Ahmad sengaja menyewa kamar kos tersebut untuk membawa korban ke sana dan ingin melakukan hal jahat kepada korban. Sayangnya saat hendak mengecek ponselnya, di semua media sosialnya, Ahmad sudah menghapus semua percakapannya dengan korban. Hal itu makin membuat penyidik makin curiga. Sementara ketika diperiksa, HP korban terkunci dengan password. Polisi mengatakan butuh waktu untuk memulihkan riwayat obrolan dengan pemeriksaan perangkat berbasis IT. Polisi juga memeriksa beberapa orang saksi dari penghuni kos. Dan dari hasil pemeriksaan, para penghuni kos mengatakan bahwa malam itu mereka sama sekali tidak mengetahui kalau di kamar pelaku ada seorang perempuan. Mereka baru tahu korban berada di dalam kamar tersebut saat Ahmad meminta tolong pada mereka untuk membawa korban yang mengalami kejang ke rumah sakit Elizabeth. Beberapa barang bukti juga diamankan, termasuk botol miras yang isinya telah habis lebih dari setengah. Dari pemeriksaan uji laboratorium, tidak ada campuran bahan lain yang dicampur pada minuman tersebut. Akhirnya, dengan bukti-bukti yang ada dan keterangan para saksi terkait kasus ini, pelaku Ahmad Nasir dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hukumannya paling sedikit 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak 5 miliar. Saat diberi kesempatan untuk berbicara dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang, pelaku mengaku bahwa sebelumnya dia tidak mengetahui kalau korban adalah anak dari pelaksana Gubernur Papua Pegunungan. Pelaku juga meminta maaf kepada korban dengan mengakui kesalahannya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga ada pembelajaran yang bisa kita petik, terutama bagi yang bersosial media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.